Kenapa mungkin akan sering ditemani oleh teman saya akan kerja ini. Hari ini kita akan mulai pembahasan korupsi. Saya sih computing sama Pak Asma. Dan kalau ada pertanyaan, dalam pemahaman saja. Kalau yang dulu, kalau ada pertanyaan yang kerja, nanti akan kita bantu sampaikan atau boleh langsung Facebook aja. Karena ada kalau dalam pemahaman. Jadi kurang lagi semua respon kita hari ini atau tutorial itu menyangkut pelanggaran turunan negara ini. Kedua yang berdampak negara ini biasanya karena ada jadi tidak lagi. Nah, kita lihat prosesnya tapi karena dibagi ada menjelang air versi dalam air versi akan dibuatkan. Tapi jangan lupa ya kalau pengalaman itu ujian pertamanya adalah latihan teknikal dalam tapi harus saya jadi itu. Jadi yang pintar adalah memperhatikan ada yang untuk was itu yang Anda perhatikan. Nah ini saya beri. Nah ini yang ada tulisan exercise for final exam ini latihan pertama yang hari ini dibahas yang tutorial. Ya. Nah nomor satu kita lihat tadi belum ada memakai ini itu ada action yang ada pada dia. Kalau tulis ini 1,2, 1,3, 1,4. Ini jarak intervalnya adalah 0,1 dari 1,1, 1,2, 3,4. Semua sama. Intervalnya 0,1. Jadi saya jadinya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ditanya itu intervalnya adalah apa? Coba tanya kakaknya ya. Langsung. Dan karena jawabannya sama, tersebut juga ada mau sangat minta. Dan sekarang kalau ada
Kalau stepnya beda-beda, bagaimana? Kalau stepnya beda-beda, nggak bisa cara yang biasa. Harus dengan cara itu. Jadi di sini kita ada contoh yang kita tahu. Jadi tidak dibahas dalam stepnya beda-beda. Nah, pertanyaannya adalah mengapa central conference model model 4 decimal places karena kita menghitung turunan pertama di titik X 1,3 dan turunan kedua di titik X 1,3. Untuk itu akan tahu jadi nanti kelas disiapkan dua hal. Satu, kalkulator, bukan kalkulator dalam, tapi kalkulator teknik. Kalkulator dalam tidak ada sinkron logaritma, harus kalkulator teknik. Periksa baterainya. Baterainya juga pakai lapisan di tempat ujiannya. Kemudian yang kedua, yang kita sebut chip. Nah ini isinya terserah Anda. Dia ukuran 4 bolak-balik. Anda boleh tuliskan fotokopi, mau di print, ukurannya harus tidak boleh yang F4 tidak boleh. Ini bolanya harus ada. Salah satu tidak ada, itu nggak bisa buat ini. Nggak ada kalkulator misalnya itu. Kalau nggak ada chip berarti itu rumusnya 4. Jadi bolanya harus di bawah. Oke, kita kembali ke nomor 1 mengenai turunan. Ini adalah tabel di dalam teori ada pasti di dalam teori. Dia ada nah, 1,3 itu yang di sini. Yang di tengah 1,3. Nah, berarti yang ini 1 itu yang sebelumnya 1,3 ya. Kalau X di H berarti 1 unit sebelumnya yang di sini. Kalau X plus H berarti 1 sekitar setelahnya. Nah, di sini kita lihat koefisiennya yang 1, 0, 1. Anda mungkin sudah tahu cara-caranya. Itu artinya kalau ditanya angka F aksen 1,3 berarti yang dalam turunan pertama min 1,01 berarti min 1 kali sebelumnya 1,3 1,2 kan? F 1,2 ditambah 0 kali 1,3 F 1,3 ditambah 1 dari sesudah 1,3 1,4 1 F 1,4 harus dibagi dengan ini di sini 2 kali 0,1. Nah, jadi min 1 kali 1,2
0,2369. Ini yang di tengah 0. 1 kali yang 1,4. 0,1409 dibagi 0,2. Nah, Anda tinggal hitung berapa. Pakai kalkulator. Nah, menghitungnya jangan sendiri-sendiri, membilang hitung dulu, terus bagi kedua. Lama hitungnya sekali begini. Pakai kalkulator ya. Kurung buka 1 kali 0,2369. Yang 0 nggak usah. Tambah 1 kali. Ini kurungnya nggak usah. Tambah 1 kali 0,1409 kurung tutup dibagi tanda bagi ya, tanda bagi kalkulator ini kan dibagi 0,2 sama dengan nah, jadi hitungnya sekaligus, jangan pembilang sendiri terus baru dibagi seminggu lama ya. Anda hitunglah berapa. Sekarang yang B itu mencari turunan kedua. Nah, kita ambil yang ini, ambil lagi sama. Lihat di F double mungkinnya 1, 2, 1. Maka 2 itu dan 1,3 koefisiennya 1, 2, 1, 2, 1. 1 kali yang sebelumnya 1,3 adalah 1,2. Ini minus 2 kan 1,3. Tambah 1 kali kan sudah 1,4. Dibagi dengan koefisien karbohidrat atau ini. Jadi kita tinggal masukkan 1 kali masukkan 2 0,239 minus 2 kali 1,3 0,1845 tambah 1 kali 1,4 0,1449 dibagi 0,1. Nah, ini silakan hitung. Cara hitungnya itu cuma saja kurung buka 1 kali 0,239 kurang 2 kali 0,1845 100 kali 0,1449 terus kurung dibagi kurung buka 0,1 dikuadratkan. Gitu ya. Jadi nomor 1 central difference order karbohidrat itu ini tabel. Dan ini order karbohidrat. Koefisien central quantitative difference koefisien of OH square. Jadi tabelnya ini mungkin Anda sudah dapat dari dokumentasinya. Jadi bisa ya. Kemudian kalau Anda nanti ujian pasti ada yang dan harus ditekankan terus.
ini. Pakai berapa? Dibentuk manufacturing. Hanya pakai berapa Pak? Ini kan 1,3, 1,2, 1,3. Kan bisa juga pakainya 0,2. Anda tahu kan kalau A kecil itu makin begitu ya. Kalau A makin besar mungkin tidak begitu. Berarti tidak bisa diberitahu A hanya berapa. Ambil yang paling kecil yaitu 0,1. Jadi jangan ada yang mengatakan ini hanya pakai yang berapa. Pakai yang paling kecil 0,1. Karena di sini jarak 0,1 semua. Mau pakai 0,2 bisa sih. Ini 0,1 terus 1,5 bisa. Mau pakai 0,3 juga masih bisa ya. 1,5. Tapi tidak teliti. Jadi tetap ambil yang paling kecil. Jangan ambil yang besar. Untuk nomor 1 ada pertanyaan. Nggak ada, semua mengerti. Oke, itu mengerti. Karena kita adalah nomor 2. Nah, ini nomor 2. Wah, ini masih sama. Saya diberikan tabel seperti ini. X-nya 2, 2,2, dan seterusnya sampai 2,6. Ini jawabannya pun 0,1. Jadi hanya 2,1. Nah ini Y-nya. Aspek itu Y. Kalau Anda diminta mencari Y absen dan Y double absen di titik X,2,3 menggunakan central difference model kuadrat jadi tabelnya masih di atas. Nah di sini diberikan angkanya 0,2 4 desimal. Lalu B sama dengan nomor A tapi hanya 0,1 cuma berbeda hanya saja 4 desimal juga. Nah nomor C Anda dimintakan menggunakan ekstrapolasi reduction dari A dan B. Jadi pertanyaan A dan B. Jadi dari A dan B bisa Anda buat untuk C. Jadi kalau ada yang salah, otomatis C-nya nanti salah. Atau B-nya salah, nanti C-nya juga salah. Jadi dalam masa salah. Rumusnya masih sama dengan yang tadi nomor 2A dan absen 2,3. Nah sekarang yang diharapnya adalah 0,2 berarti kalau 2,3 itu tidak mampu. Lalu 0,2 jaraknya berarti 2,1. Jadi menurut tadi adalah 1,01. Ini 1, 2,1, 0, R2,3, plus 100, R2,5. Dibagi dengan menurut tabel tadi 2K 2 kali 0,2. Nah, ini berarti N1 kali F2,1 0,19 yang terakhir 0 F2,5 0,04 kosong.
dibagi 0,4. Nah, tidak bisa ya. Itu bagian apa? Karena bagian B, oh belum, pasti ada belum. Oke, kalau tadi satu kali dua koma tiga tambah satu kali 2,5 dibagi dengan H kuadrat berarti 0,2 di kuadrat. Nah, katakanlah ini A1 hasilnya. Anda yang bisa hitung sendiri. Ini ada dua atau B1. Nah, sekarang yang B sama seperti A, tetapi hanya 0,1. Berarti apa persen? Oh, ini Anda belum tuliskan angkanya ya. Saya tuliskan 1 kali F2,1 0,1985 ini 2 kali yang 2,3 0,1006 terus yang 2,5 1 kali 0,0470 dibagi 0,2 kuadrat 0,04. Nah, ini katakanlah hasilnya B1. Anda bisa lihat sendiri ya. Sekarang yang B 2B persen 2,3 adalah minus 1 kali F hanya sekarang 0,1 berarti 2,2 F 2,2 tambah 0 F 2,3 tambah 1 F 2,4 dibagi 2H 2 kali 0,1 sekarang berarti minus 1 kali 2,2 0,1427 ini 0 1 kali 2,4 0,0695 dibagi 0,2. Nah, silakan hitung sendiri. Anggaplah ini A2. Nah, untuk turunan kedua, saya tidak tepat. Turunan kedua, masih 20% di 2,3. Tadi koefisiennya adalah 1 min 2 1. Akarnya 0,1 berarti ini kan 2,2. Ini kan 2,3. Ini kan 2,4. Dibagi dengan kuadrat. Ya, kuadrat.
1 kali F2,2 adalah 0,1427. F2,3 0,106. 1 kali F2,4 0,9 dibagi 0,01. Tidak bisa dari sini. Ya. Jadi Anda hitung, katakanlah ini hasilnya B2. B2. Dah, ini bagian A dan B. Ada pertanyaan dulu? Jadi A itu hanya 0,2, kalau B hanya 0,1. Ya. Beda di H-nya. Yang lainnya sama. Nggak ada pertanyaan? Jelas? Oke. Sekarang kita ke C. Diminta menggunakan ekstrapolasi Richardson untuk mencari Y aksen 2,3 itu berarti F aksen 2,3 dan F double aksen 2,3. Mungkin ada yang belum tahu apa sih gunanya Richardson ekstrapolasi itu. Gunanya apa? Jadi Richardson ekstrapolasi itu digunakan untuk boosting up. Anda tahu boost up ya? Boost up itu membuat ketelitiannya lebih loncat dengan lebih tajam. Jadi seperti ada vitamin untuk membuat boost up imun tubuh. Nah ini juga Richardson ekstrapolasi digunakan untuk boost up ketelitian akurasi. Anda tahu kan bahwa yang Anda buat ini hanya 0,2 dan 0,1. Kalau mau teliti hanya harus sekecil mungkin, misalnya 0,01. Tapi kan jadi susah, karena di tabel nggak ada H0,01, adanya 0,1, 0,2. Nah, supaya kita bisa boost up ketelitiannya, kita memakai ekstrapolasi Richardson. Itu gunanya, bagi yang belum tahu, Richardson ekstrapolasi itu digunakan untuk boosting up. Jadi menaikkan ketelitian turunan ini. Ya. Nah, kita membuat C berdasarkan A dan B. Rumusnya Richardson, Anda sudah tahu belum? Ada rumusnya. Nah, inilah rumusnya. Richardson G adalah 4 kali G H1/2 dikurang G H1 dibagi 3. Itu rumusnya. Jadi kalau saya terapkan di sini, untuk yang F aksen ini 2,3, berarti 4 kali ketelitian yang lebih tinggi tadi adalah A2 ya. A2 itu yang lebih tinggi. 4 A2 dikurang 1 kali A1. A1 tadi ada hitung berapa? Dibagi 3. Nah, begitu juga untuk turunan kedua. 4 kali yang lebih teliti adalah B2. Dikurang 1 kali B1
dibagi 3. Nah, ini. A1, A2, B1, B2 dapat dari perhitungan sebelumnya. Ya. Nah, Anda tinggal hitung. Untuk nomor 2 ada pertanyaan. Jadi nanti jangan tanya lagi ya. Apa itu Richardson extrapolation? Anda sudah tahu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, di chat juga nggak ada pertanyaan ya. Kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah soal integral. Anda diberikan tabel X dan Y sama. Fungsinya tidak diberitahu. Fungsinya nggak ada. Cuma ada X dan Y. Diminta mencari integral fx dx dari 0 sampai 0,6. Nah, di sini juga Anda lihat ada berapa titik diberikan. 0, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Jadi nomor 3 itu 7 titik. Tapi kalau dihitung subintervalnya cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subinterval. Dan hanya itu 0,1. Dapat dari mana 0,1? Ya dari sini. Dari 0 ke 0,1 ke 0,2 jaraknya adalah 0,1 semua. Ya. Oke, yang pertama Anda diminta menghitung dengan cara metode trapezoidal komposit. Jadi yang A itu metode trapezoidal komposit itu adalah integral adalah H per 2. Nah, saya mengingatnya begini. 1, 2, 2, 2, terus 2, 1. Nah, saya mengingatnya begini. Anda nggak perlu ingat rumus yang panjang-panjang, ingat aja koefisiennya. 1, 2, 2, 2, 2, 2, terakhir 1. Berarti hanya kan 0,1 per 2. 1 kali siapa? F0 pasti. 2 kali siapa? F0,1. 2 lagi F0,2. 2 lagi F0,3. 2 lagi F0,4. 2 F0,5. Nah, terakhir harus 1. 1 F0,6. Nah, begini. Jadi Anda mengingatnya koefisiennya aja ini. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, terakhir 1. Nah, sekarang tinggal hitung. Kali 1 kali F0. 1,3591. 2 kali F0,1. 1,3456. F0,2. 1,3058. F0,3. 1,2422. 0,4. 1,1582. 0,5. 1,0585. Terus 1. 0,9482. Nah, udah cukup. Nah, ini pakai kalkulator berapa?
Gitu, ya. Ini metode trapezoidal komposit. Tidak ada syarat untuk metode ini, nggak ada syarat. Ada pertanyaan untuk nomor 3A? Nggak ada ya. Oke, berikut kita ke nomor 3B. Metode Simpson sepertiga komposit. Nah, kalau untuk Simpson sepertiga ini ada syaratnya. Ada dia syaratnya. 3B Simpson sepertiga. Ini ada syarat. Syarat banyak subinterval mesti genap. Harus genap. Nah, kalau kita lihat subinterval kita ada 6. Ya kan? 6 subinterval. N-nya itu banyak subinterval, ada 6. 6 subinterval. Berarti kan genap. Jadi bisa memakai Simpson sepertiga. Nah, aturannya bagaimana? Sepertiga H dikali, nah, Anda ingat koefisiennya aja. 1,424242 terus terakhir 41. Nah, begini cara mengingatnya. Jadi tanpa cheat sheet juga Anda mestinya ingat ya. Gampang kok. 1,424242 terakhir 41. Jadi sepertiga kali hanya 0,1 kan. 1 kali F 0 tambah 4 kali F 0,1 tambah 2 F 0,2 tambah 4 F 0,3 tambah 2 F 0,4 tambah 4 lagi F 0,5 terakhir 1 F 0,6. Nah, ini cara mengingat rumusnya. 1 ya, apa pertanyaannya? 1,222 itu dapat dari mana? Itu rumus. Itu kalau Anda mau cari rumusnya datang dari mana, di bukunya ada itu, buku scientific computing yang sudah di redeem belum e-booknya. Jadi kalau penurunan rumus silakan lihat di buku Kisalas, seperti pengarangnya namanya Kisalas, Python Programming, Numerical Method and Python Programming. Coba dilihat di buku ya. Saya kalau menguraikan lagi nanti nggak keburu karena kan banyak ya. Jadi kalau mau lihat penurunan rumus kok datang dari mana tuh Bapak, enak amat dari buku. Anda lihat bukunya, makanya bukunya itu di redeem e-booknya. Oke, jadi di sini Anda jangan ngitung ya ini 0,1 bagi 3 biarkan aja. Nanti yang ngitung kalkulator, jangan Anda bulatkan. Oh, itu berarti 1,3591. 4 kali
1,3456. 2 kali 1,3058 tambah 4 kali 1,2422 tambah 2 kali 1,1582 tambah 4 kali 1,0585 tambah 1 kali 0,9482. Nah, ini. Anda bisa hitung sendiri. Jadi, waktu mencet kalkulator gini. 0,1 dibagi 3 dikali. Nah, ini kurung buka. 1 kali 1,3591. 4 kali 1,3456 terus sampai terakhir 1 kali 0,9482 kurung tutup sama dengan. Nah, gini hitung. Jangan sendiri-sendiri hitungnya, lama. Banyak yang mahasiswa yang tidak selesai ujian karena pakai kalkulatornya lama. Ya. Sekali jalan. Jadi kalau kalkulator bukan punyanya sendiri itu biasanya canggung. Jadi kalau bisa punya sendiri. Ya. Kalau nggak punya sendiri canggung. Oke. Apakah ada cara dan untuk intervalnya ganjil gimana ya? Apakah ada cara lain atau tidak bisa? Nah, kalau intervalnya ganjil, misalnya N-nya 7. Misal N-nya 7. 7 itu kan 6 tambah 1. Berarti yang 6 pakai Simpson sepertiga. Yang 1 memakai trapezoidal. Lalu dijumlahkan. Bisa. Tapi itu kalau begitu, berarti yang bikin soal iseng. Ya, nah, kalau yang bikin soal nggak iseng, dia tahu bahwa 7 itu nggak mungkin pakai Simpson sepertiga, karena sepertiga syaratnya subintervalnya harus genap. Tapi kalaupun terjadi, Anda udah tahu sekarang. 7 itu 6 tambah 1. Berarti 6 pakai Simpson sepertiga, satunya pakai trapesium. 1 ini maksudnya interval terakhir. Interval terakhir Anda pakaikan trapesium. Ya, aturan trapezoid. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak, sekarang yang Simpson 3/8. Nah, ini disebut Simpson sepertiga karena di koefisien ada sepertiga. Nah, yang 3C Simpson 3/8. Kenapa disebut 3/8? Karena di koefisiennya ada 3/8. Kita lihat ya. Ini syaratnya banyak subinterval disebut juga panel. Jadi kalau Anda dengar kata panel, subinterval sama. Ya. Banyak subinterval harus kelipatan 3. 3, 6, 9, itu bisa pakai Simpson 3/8. Nah, sama dengan yang tadi pertanyaan ini. Kalau N-nya 8 gimana? 8 kan bukan kelipatan 3. Kalau misal Anda punya N-nya 8, 8 itu kan 6 tambah 2. Yang 6, Anda bisa pakai Simpson 3/8. Yang 2, interval terakhir, Anda pakai Simpson sepertiga. Karena harus genap kan? Gitu.
Kalau N-nya 7 gimana? N-nya 7. 7 itu 6 tambah 1. Berarti 6 pakai Simpson sepertiga per 8. Boleh. Nah, yang satu mau nggak mau pakai trapezoid. Nggak bisa pakai Simpson sepertiga. Ya, sepertiga nggak bisa. Karena harus genap. Ya. Oke, saya lanjut di papan sana. Jadi integralnya adalah 3/8H. Nah, Anda lihat ada koefisien 3/8. Makanya disebut Simpson 3/8. Dan koefisiennya ini 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, terus terakhir 3, 3, 1. Nah, cara mengingatnya gampang seperti ini. 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, terus terakhir 3, 3, 1. Jadi di sini 3/8 kali 0,1, 1F 0, 3F 0,1, 3F 0,2, 2F 0,3, 3F 0,4, 3F 0,5, 1, terakhir harus 1, F 0,6. Nah, gini cara mengingatnya. Ya. Jadi 0,3 dibagi 8, jangan dihitung, biar saja. 1 kali F0, 1,3591. Tambah 3 kali F0,1, 1,3456. Tambah 3 kali 1,3058. Tambah 2 kali 1,2422. Tambah 3 kali 1,1582. Tambah 3 kali 1,0585 ditambah 1 kali terakhir 0,9482. Nah, bisa dihitung sendiri. Ya. Kalau koefisien sepertiga, berarti kalau koefisien yang 1,4, 1,1 atau 4. Yang mana? Yang kalau intervalnya berapa? 6. 8. Kalau 6 berdua 8, N-nya 8, berarti kan ini 6 tambah 2 ya. Yang 6 pakai Simpson 3/8 bisa. 3/8. Yang 2 pakai Simpson sepertiga. Jadi kalau 8, misalnya nih, X-nya dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,7, 0,8. Nah, misalnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subinterval. Ya. Misalnya Anda punya 8 subinterval seperti ini. Berarti yang 6 Anda pakai Simpson 3/8.
3/8 kali 0,1 kali F0. Nah, koefisiennya masih ingat kan 332 ya. 3 0,1, 3 lagi 0,2, terus 2 0,3, terus 3 lagi 0,4, 3 lagi 0,5, terus 1 0,6. Nah, ini untuk yang 6 subinterval pertama. Pakai Simpson 3/8. Ditambah, nah, 2 subinterval terakhir, berarti ini 2 subinterval terakhir, Anda pakai Simpson yang sepertiga. Berarti sepertiga 0,1. Ingat kalau yang Simpson sepertiga kan 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 kan. Tapi di sini cuma ada 3 titik. Berarti 1, 4, 1. Nggak cukup yang 2 nggak ada. 1, 4, 1 aja. 1 F 0,6. Jadi 0,6 terpakai 2 kali. Terpakai untuk yang Simpson 3/8, juga terpakai untuk Simpson sepertiga. 4 F 0,7, 1 F 0,8. Nah, ini kalau ada 8 subinterval. Sepertiga, pakai sepertiga bisa. 8 kan genap, boleh. Tapi begini ya, pertama tergantung dari soalnya. Anda diminta pakai cara apa. Nggak mungkin kan dibiarkan Anda pilih sendiri. Hitung integral tapi nggak diberitahu caranya, nggak mungkin. Pasti diberitahu pakai metode apa. Nah kalau dia mintanya 8 tapi Simpson 3/8 kan nggak bisa. Nah, caranya seperti ini, dibelah 6 dan 2. Yang 6 3/8, yang 2 Simpson sepertiga. Gitu. Jadi kalau Anda bilang kalau subintervalnya ada 8, saya mau pakai Simpson sepertiga, boleh nggak? Kan itu genap. Boleh, tapi sekali lagi tergantung dari pertanyaannya. Pertanyaannya mau apa? Pakai cara apa? Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, Ada 3 interval dia pakai 1,4. Kalau misalnya matematika itu 1,4 ada berapa interval? 4. Belakangnya 4. Jadi 1,4. Kok bisa ada 4? Nggak mungkin dong. Nih ya, kalau Anda bilang N-nya 10, itu kan 6 tambah 4. 4-nya subinterval kan. Ini yang 6-nya itu pakai 3/8, yang 4-nya pakai sepertiga, tetap bisa. Nah, koefisiennya yang 4 ini berarti 1, 4 subinterval itu berarti 5 titik tuh. Kalau 6 subinterval berarti 7 titik. Berarti 1, 4, 2, 4, 1. Tetap masih bisa 1, 4, 2, 4, 1. Ya, nggak mungkin cuma 1, 4, 4, 1 itu nggak mungkin. Itu berarti kalau 1, 4, 4, 1 N-nya 9. Nah, kalau N-nya 9 gimana? Kalau N-nya 9 kan ini kelipatan 3. Pakai aja Simpson 3/8 semua. Karena kelipatan 3. Nggak usah pakai Simpson yang lain, 3/8 aja. Oke.
Itu nomor 3. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa hapus yang sini ya. Nah, kita ke nomor 4. Ini Gauss-Legendre. Gunakan integral dengan metode Gauss-Legendre 4 titik. 4 titik itu berarti 3 subinterval. Gauss-Legendre 4 titik. Berarti 3 subinterval. Atau 3 panel. Jadi kalau Anda lihat ada istilah panel, sama aja itu dengan subinterval. Ya. Nah, di sini Anda disuruh hitung integral 2 sampai 6. 3 kali ln dalam kurung x kuadrat min 1 dx. Ini jelas nggak bisa dengan cara kalkulus apapun, nggak bisa. Anda mau pakai cara eksak nggak bisa. Jadi satu-satunya cara pakai numerik. Dan kita punya Legendre itu bentuknya harus begini. Standar min 1 sampai 1 fx dx. Ini standarnya. Bentuk standarnya. Nah, masalahnya kita bukan min 1 sampai 1, tapi 2 sampai 6. Kan beda ya. Berarti Anda harus lakukan transformasi dulu. Karena integralnya 2 sampai 6, ini harus lakukan transformasi. Tidak bisa langsung pakai metodenya. Ya. Transformasinya bentuknya gimana? X sama dengan B min A per 2 T tambah B plus A per 2. Ini transformasi. Apa itu A dan B-nya? A-nya itu batas bawah. B-nya batas atas. Dalam hal ini, di contoh kita, batas bawahnya 2. Batas atasnya 6. Jadi mesti dilakukan transformasi dulu. Jadi X sama dengan 6 kurang 2 bagi 2. T tambah 6 tambah 2 bagi 2. 2T tambah 4. Ya. Sampai sini jelas? Nah, sekarang saya masukkan. Jika X-nya 6, berarti 6 sama dengan 2T tambah 4. 2 sama dengan 2T. T-nya 1. Jika X-nya 4, X-nya 2. Jadi 2 sama dengan 2T tambah 4. Min 2 sama dengan 2T, T-nya min 1. Nah, berarti integralnya sudah balik sekarang. Jadi min 1 sampai 1. Sudah kembali. Tapi di sini harus jadi FT. Bukan FX lagi. Katakanlah GT. GT. Karena X-nya begini, X-nya sama dengan 2T tambah 4, maka DX-nya Anda perlu cari 2 DT. Nah, ini. Jadi integral kita adalah integral 2 sampai 6 3 ln X kuadrat min 1 dx. Nah, seperti Anda ketahui, kalau kalkulator Anda bukan saintifik, nggak bisa nih ngitung ln.
Ya, jadi harus pakai kalkulator saintifik. Nah, ini harus Anda transformasi. Sekarang menjadi min 1 sampai 1, sudah kembali. Tapi X-nya mesti diganti 2T tambah 4. Jadi 3 lan X-nya adalah 2T tambah 4 di kuadrat kurang 1. Terus dx-nya mesti diganti 2 dt. Nah, ini menjadi integral min 1 sampai 1. 3 kali 2, 6 ya. 6 lan 4t kuadrat. Ini 8 berarti 16t. Tambah 16 kurang 1 tambah 15. dt. Nah, ini adalah gt-nya. Jadi sudah Anda transformasi jadi begitu dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nah, dari transformasi nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita lihat tabel. Nah, tabelnya Anda harus masukkan ke cheat sheet Anda. Ini tabelnya untuk Gauss-Legendre. Ada plus minus epsilon I. Nah, ini artinya plus minus X-nya. Bisa plus, bisa min. Ada AI. AI itu koefisiennya cuma bisa seperti ini. Dan kita diminta 4 titik. 4 titik itu berarti 3 subinterval. N-nya 3. Subintervalnya 3. Anda pakainya yang ini. Plus ini ya. 3 subinterval. Karena dimintanya 4 desimal, ya Anda cukup ambil 4 desimal saja. Ini ya. Jadi integralnya sama dengan Anda ambil koefisiennya dulu. Nih. 0,6521. 4 desimal saja. Karena dimintanya 4 desimal. Kali G 0,339981 berarti 0,3400. Dibulatkan 4 desimal. Ya. Nah, karena dia bisa plus minus, ini Anda lihat ada plus minus epsilon kan, berarti bisa minusnya juga. Koefisiennya tetap sama 0,6521 G minus 0,3400. Tambah yang berikut 3479 kali G 0,8611. 0,8611 ditambah 0,3479 kali G yang minus 0,8611. Kenapa pakai yang minus? Karena di sini tandanya plus minus. Bisa plus, bisa minus. 4 titik kan? 4 titik jadi 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nah, beruntung bagi Anda yang punya kalkulator, ada menu, terus ada table.
Nah, kalau punya kalkulator yang ada menu, ada tabelnya, Anda masukkan aja tuh. Di situ tulisannya pasti efek di kalkulator ya. Kalkulator nggak bisa GX, efek saja. Efeknya Anda masukkan tuh. 6 len, 6 len, kurung buka. Kalkulator juga tidak bisa T. Jadi pakainya X. 4X kuadrat tambah 16X tambah 15. Nah, lalu Anda pencet tabelnya ini. Ya, habis menu masuk table, masukkan ini, keluar nanti begini kan. Di kalkulator keluar seperti ini. X-nya misalnya dari 1, X-nya berapa? 2 berapa? Nah, Anda ganti aja ini. X-nya Anda ganti dengan 0,34. Ini ganti 0,34. Nanti Anda tinggal baca efeknya berapa. Gitu. Nanti kalau ada lagi min 0,34, ini ganti min 0,34. Dibaca ininya berapa. Ini misalnya 3, Anda ganti dengan 0,8611. Nanti terbaca efeknya berapa. Terus 4-nya ada ganti min 0,8611. Nah, udah tinggal masukkan ke sini. Nah, bisa dihitung. Bagi yang tidak punya menu table, kalkulator tidak punya menu table, ya terpaksa Anda manual ya, masukkan ke sini. Ini G 0,34 artinya huruf X-nya Anda ganti dengan 0,34. Bagi yang kalkulatornya tidak punya menu table. Ya harus kerja ekstra sedikit ya. Jadi 6 kali len kurung buka 4 kali 0,34 kuadrat tambah 16 kali 0,34 tambah 15 kurung tutup. Nah, itu begitu bagi mereka yang punya kalkulator tidak punya menu table. Tapi yang punya menu table lebih beruntung. Ini efeknya sudah terbaca dengan sendiri. Sampai sini ada pertanyaan nomor 4. Dan ini 6 kali ini kali 4 kali terusin. Coba jadi start 1 boleh sampai terakhir 5 boleh, stepnya 1 nggak apa-apa. Nah ini X-nya Anda ganti 0,34 misalnya. 0, kok nggak bisa di sini ganti 0,34? Oh nggak bisa ya. Ada kalkulator yang bisa. Berarti startnya 0,34 aja. N-nya 5, stepnya 1 nggak apa-apa. Nah 0,34 terbaca tuh. Ya, ya di ini ganti lagi startnya misalnya mau minus 0,34 tuh. Ya, integration buffer atau murah. apa itu? Combat. Rombet. Rombet itu semacam Richardson ya, ekstrapolasi tapi buat integral. Enggak.
Rombak itu untuk push up juga. Ada dikali dua di akhir. Duanya ini, X kan 2T tambah 4, berarti DX-nya 2DT. Nah, duanya ini DX-nya diganti 2DT. Jadi duanya dari situ. Ya. Nanti duanya dikalikan dengan 3. Jadi 6. Sudah jelas. Cara pakai kalkulator. Menu table-nya ada nggak? Ini Pak. Bukan. Mana? Menu table ini. Dua. Oh, bukan. Tabel yang mana? Ini bukan. Ya. Dan juga. Oh, kayak ini. Kalau ini matrix. Oh, berarti nggak ada. Bukan. Mestinya ada. Nggak mungkin nggak ada. Coba tuh benar. Ini apa ini tulisan? Itu angka doang. Hmm? Di sini 3. Bukan. Bukan. Lu bisa misal. Kalau 7. Bukan. Itu binomial. Ada kok. Saya kemarin lihat. Tapi kayak gini bukan bentuknya. Iya. Vektor nah ini table. Oh iya. Nah, mulainya gini. Table kan? 7. Efeknya masukkan dulu. Apa? Cara pakai tablenya, Anda masukkan dulu fungsinya mana. X-nya, huruf X-nya mana di sini? Ini huruf apa? Oh ini X. Oh, berarti X. Berapa itu? 6 kali ln dalam kurung 4 X kuadrat. X-nya masa yang itu sih? Bukan. X-nya bukan yang itu. Ada huruf X-nya mana? X ini soal aku X ini. Yakin. Kuadrat Oh, ditambah 16X tambah 15. Ya, X-nya dari masukin Pak. udah. Nah, ini startnya kan, GX-nya nggak usah. GX-nya enter aja. Startnya mau 0,34. Masukkan aja. N-nya 0,5 boleh. Step 1 nggak masalah tuh 0,34. Ya, beruntung memang bagi mereka yang kalkulatornya bisa menu table. Jadi nggak usah susah-susah mencari nilai fungsi. Ya, tinggal lihat di kalkulator. Jadi kalau di kalkulator, Anda kan ditanya gini, startnya berapa? Startnya 0,34 aja. N-nya berapa? N-nya 5 boleh. Stepnya 1, nggak masalah. Isi 0,34. Nanti keluar 0,34 berapa efeknya. Kalau mau minus ya diganti minus 0,34. Ya. Nah, masing-masing mencoba tuh di rumah yang mengikuti online. Kalkulator Anda tuh ada menu table-nya nggak? Kalau ada, nah beruntung Anda. Pekerjaannya lebih ringan. Oke, sudah. Kita ke nomor terakhir. Nah, nomor terakhir itu
adalah tentang persamaan diferensial biasa, ODE. Yang namanya persamaan diferensial biasa, nomor 5 ya, itu harus bentuk standarnya gini. Standarnya berbentuk Y aksen adalah fxy. Ini standar. Jadi kalau di soal kita, Y aksen plus 2Y sama dengan 6 cos 2X plus sin 2X. Nah, Anda harus ubah Y aksen sama dengan min 2Y tambah 6 kali cos 2X plus sin 2X. Nah, ini fxy-nya ini. Ini fxy. Jadi harus dijadikan bentuk standar dulu. Y0-nya 1, Y0-nya 0. Jadi artinya Y00 itu begini. Kalau X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Gitu artinya. Ya. Anda diminta mencari Y 0,3 menggunakan runge Kuta orde 2. Ini dua-dua runge dan Kuta ini matematikawan Jerman. Jadi jangan Anda panggil mereka dengan Range Kate. Itu Inggris. Mereka bukan orang Inggris, orang Jerman. Jadi bacanya persis seperti tulisannya. Runge Kuta. Orde 2, 4 desimal, stepnya 0,1. Berarti begini, Anda harus mencari Y0-nya kan sudah tahu, 0. Nanti cari Y 0,1 berapa. Terus Y 0,2 berapa. Terus Y 0,3 berapa. Ya harus berlangkah. Harus seperti langkah ini. Nambahnya 0,1 terus. Itu yang disebut step H. Jadi dari Y0 sama dengan 0, Anda mencari Y 0,1, terus Y 0,2, Y 0,3. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, masalahnya runge Kuta orde 2 itu ada 3 cara. Saya nggak tahu yang dibahas oleh dosen di kelas Anda itu mana, metode mana. Satu ada metode modified Euler. Yang kedua ada metode Hoyne. Hoyne itu metode yang kedua. Yang ketiga ada metode Ralston. Nah, Anda memakai yang mana ini di kelasnya? Mungkin ada dosen yang mengajarkan A, modified Euler, ada yang mengajarkan Hoyne, ada yang mengajarkan Ralston. Tapi di kelas saya memakai yang modified Euler, yang A. Nah, sekarang gini aja. Jadi, kalau Anda di kelasnya diajarkan metode Hoyne misalnya, ya Anda pakai Hoyne. Jangan pakai yang lain. Jadi, supaya konsisten dengan dosen masing-masing. Kalau Anda diajarkan metode Ralston, ya Pak Anda pakai Ralston. Nah, di kelas saya pakai yang modified Euler ini. Coba dari yang hadir di sini pakai metode apa Anda belajar? Modified Euler. Ada yang lain? Modified Euler. Ya. Oke ya. Jadi yang hadir kebanyakan modified Euler. Ya udah. Langkah untuk modified Euler ada 3. 1, 2, 3. 3 langkah.
Nah, saya ulangi lagi dari sana, jadi fxy-nya adalah min 2y tambah 6 cos 2x plus sin 2x. Hati-hati ya, kalkulator di set mode radian. Jangan degree, jangan gradien. Nanti salah lagi. Harus dalam radian. Ini ada sin dan cos kan. Jadi harus dalam radian. Kalau nggak dalam radian pasti salah. Oke. G0, 0 ya. Nah, sekarang kita langkah pertama, mencari K0 dulu. H hanya 0,1 kali F. Nah, F berapa? Ini artinya X-nya 0, Y-nya 0. F 0,0. 0,1 kalikan Y-nya masukkan 0, X-nya juga masukkan 0. Nah, begini. Jadi 0,1 kali cos 0 itu 1, 6. Sin 0, 0. 0,6. Nah, ini. Ini K0-nya. Nah, K1-nya adalah H 0,1 dikali F 0 ditambah 0,1 bagi 2. Y-nya 0 ditambah setengah K0. Setengah kali 0,6. Jadi 0,1 kali F 0,05, 0,3. Nah, masukkan ke sini, ke F-nya ini. Jadi 0,1 dikali min 2Y, min 2 kali 0,3, tambah 6 kali cos 2 kali 0,05, 01, sin 2 kali 0,05, sin 0,1. Nah, dihitung berapa ini? Itu K1-nya. Nah, untuk ini Anda nggak bisa pakai kalkulator. Kecuali Anda punya kalkulator grafik, ada dia fungsi dua variabelnya. Tapi Anda kan nggak punya kalkulator grafik. Jadi nggak bisa, harus manual seperti ini. Ya. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Nah, saya sudah hitungkan di rumah. Ini hasilnya 0,5969. Nah, sekarang Y-nya, X-nya sudah berubah sekarang. X-nya 0 tambah 0,1. 0,1. Y-nya juga berubah. Y yang lama 0 ditambah K1. K1-nya ini. Jadi 0,5969. Nah, ini iterasi pertama. Iterasi 1. Ya. Jadi pakai rumus yang ini ya, modified Euler. Nah, berikutnya yang iterasi 2. Iterasi 2. Kita hitung lagi K0.
K0 adalah 0,1 kali F 0,1 0,5969. Berarti 0,1 dikali min 2Y, min 2 kali 0,5969 tambah 6 kali cos 0,2 sin 2X berarti sin 0,2. Dalam radian ya, jangan dalam degree atau gradien. Nah, ini dihitung 0,5879. Nah, gitu. Ini K0 yang baru. Nah, sekarang kita hitung K1-nya. K1 adalah 0,1 kali F. X-nya sekarang ada 0,1 ditambah 0,1 bagi 2. Y-nya 0,5969 ditambah setengah K0. Setengah kali 0,5879. Nah, begini. Jadi 0,1 F 0,15 koma 0,8909. Nah, Anda masukkan jadi 0,1 kali min 2 kali Y 0,9 tambah 6 kali cos 2 kali X berarti 0,30 sin 0,30. Nah, ini dicari hasilnya adalah 0,5723. Nah, sekarang X-nya berubah. X-nya 0,1 tambah 0,1. 0,2. Y-nya juga berubah. 0,5969 ditambah K1. K1-nya 0,5723. Nah, hasilnya 1,1692. Ini iterasi kedua. Nah, sekarang tinggal satu iterasi lagi. Iterasi ketiga. Iterasi 3. K0-nya pasti berubah. 0,1 kali F. X-nya 0,2. Y-nya 1,1692. Nah, berarti 0,1 kali min 2 kali Y ditambah 6 kali cos 0,4 tambah sin 0,4. Nah, ini Anda hitung dapat 0,5524. Nah, K1-nya berubah 0,1 kali F 0,2 ditambah 0,1 bagi 2 1,1692 ditambah setengah kali K0. Setengah kali 0,5524. Jadi 0,1 F 0,25
1,4454. Jadi 0,1 kali 2Y min 2Y min 2 kali 1,4454 ditambah 6 cos 0,5 tambah sin 0,5, hasilnya adalah 0,5251. Nah, ini jadi X yang baru adalah 0,2 tambah 0,1, 0,3. Y yang baru adalah 1,1692 ditambah K1 0,5251. 1,6943. Ya. Nah, ini sudah selesai kita. Ini berarti Y 0,3 adalah 1,6943. Sampai nomor 5 ini. Ada pertanyaan? Kenapa? Hasilnya kalau pakai erat itu ya palingan 3 doang. Nah, iterasi bisa sampai dengan 5. Paling banyak 5. Kalau nggak pakai erat bisa banyak juga. Kalau nggak pakai apa? Mode baru kalkulator. Oh iya, bisa salah. Kalau modenya bukan radian, Anda pasang degree, itu bisa salah. Jadi kalau iterasi pertama udah salah, kedua tambah salah, ketiga tambah salah lagi. Jadi harus benar, modenya mode radian. Nah, jadi filenya boleh di-share di chat. Harus ditutup dulu kayaknya, baru bisa di-share. Stop share dulu. Ditutup dulu filenya, baru di-share. Di dokumen 1905. Nah, ini. Udah ditutup tadi file. Kalau belum ditutup nggak bisa. Sengaja di-share filenya menjelang akhir ya. Karena kalau diberikan di awal-awal, banyak yang belum join Zoom. Jadi nanti berulang-ulang kami upload lagi. Jadi sengaja ditaruh di akhir. Nanti kalau Anda buka, ada latihan untuk mid semester, tapi itu sudah lewat, biarkan saja. Yang Anda perhatikan adalah yang for final exam. Ya. Ada 2 latihan, satu yang tutorial sudah saya bahas hari ini, satu lagi Anda bikin sendiri, ya, untuk latihan. Bisa di-share-nya? Udah, oke. Yang ikut online sudah terima filenya ya. Ada pertanyaan? Kita masih punya 12 menit sih. Kalau ada pertanyaan lagi. Yang di kelas ada pertanyaan? Nggak ada ya. Yang online masih ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Oke, saya rasa jelas. Jadi tolong diperhatikan dua hal. Kalkulator di set dalam radian. Kalkulatornya harus saintifik. Kedua, cheat sheet-nya harus ada. Terserah Anda mau fotokopi boleh, mau tulis tangan boleh, ketik boleh, tapi harus bisa baca ya. Jangan sampai diperkecil sampai nggak terbaca. Oke, saya kembalikan ke panitia. Ini pada untuk pengolahan materinya, sekarang kita mau ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh merapat dulu semuanya karena mau ini. Baik. Thank you, Teh. Untuk teman-teman yang di Zoom boleh on cam atau karena mau ada dokumentasi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Kasih. Untuk yang di Zoom, bentar-bentar. View-nya galeri. View-nya galeri. Galeri. Anjing dong, seru anjing. Yang di Zoom boleh tolong on cam. Oke, udah ya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh leave, kelasnya udah selesai. Thank you.